Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwwata illa billah. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para bapak dan ibu sekalian rahimakumullah, marilah pengajian kita lanjutkan ya. Kita masih membicarakan tentang wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kedua, yaitu Nabi berwasiat pertama, ittaqillaha haitsuma kunta. Yang kedua, wa abbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wasiat Nabi yang pertama, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Apa pengertian takwa? Ini sudah 3 kali pertemuan kita jelaskan dan kita rinci ya. Bahwa takwa itu adalah menurut Al-Quran isinya itu mengandung banyak unsur ya. Jadi isi daripada takwa Allah itu menurut Al-Quran, satu, orang takwa Allah itu mesti jujur ya. Yang kedua, orang bertakwa kepada Allah itu pasti adil. Yang ketiga, orang takwa Allah itu pasti amanah, tidak dipercaya. Yang berikutnya, orang takwa Allah itu pasti selalu berbuat kebaikan. Berikutnya, orang takwa itu adalah orang yang selalu mau memaafkan kepada orang lain yang minta maaf. Isi berikutnya, takwa Allah itu adalah orang yang selalu menepati janji. Berikutnya, orang yang takwa Allah itu menurut Al-Quran adalah orang yang selalu sabar ya. Sabar dalam ibadah, sabar dalam penderitaan ya, sabar di dalam menghadapi maksiat. Sekarang yang berikutnya, isi takwa Allah yang berikutnya di dalam Al-Quran disebutkan surat Al-Lail ayat 7 sampai dengan 5.
Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Ya. Adapun orang-orang yang penyantun dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, maka akan kami siapkan bagi mereka itu kemudian. Jadi kalau orang itu bertakwa kepada Allah, dia adalah orang yang penyantun. Penyantun itu artinya orang yang suka menyantuni, itu namanya penyantun. Akto, selalu memberi, ya. Artinya orang takwa Allah itu pasti dia dermawan, ya, dermawan, loman, ya. Jadi kalau ada orang takwa Allah tapi medit, nah ini namanya bukan takwa. Fa'amma man a'ta wattaq loman, ya. Nabi kita Muhammad SAW kan di dalam satu hadis mengatakan, yadul ulya khairun min yadis sufla, ya. Tangan di atas itu adalah lebih baik daripada tangan di bawah, ya. Artinya apa? Orang yang suka memberi itu lebih baik daripada orang yang diberi, ya. Jadi kalau orang takwa kepada Allah itu suka memberi, ya, ya, memberi materi, ya, memberi nasihat, ya, memberi saran, gitu ya. Jadi suka. Jadi seperti kita kalau misalnya punya harta, ya harta kita ini kita berikan kepada orang. Ya, kan di dalam Al-Quran itu disebutkan oleh Allah, laisal birra antuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, ya. Kemudian wa atal mala ala hubbihi zawil kurba wal masakin, ya, wal yatama. Jadi berbuat baik itu kata Allah, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, ya. Yang dikatakan berbuat baik itu tidak hanya menghadapkan wajah kita ke kiblat. Artinya berbuat baik itu tidak hanya sholat saja, gitu ya. Tetapi walakinnal birra man amana billah, orang yang percaya kepada Allah, ya. Wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, iman kepada Allah, malaikat Allah, Rasulullah, kitab-kitab Allah. Wa atal mala, ya, suka memberikan hartanya, zawil kurba, kepada sanak kerabat, ya, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin. Jadi ya, kalau orang bertakwa itu suka memberi, ya. Jadi tidak selalu arep-arep diberi, gitu ya. Ya, tidak arep-arep diberi, tapi senang memberi, gitu. Saya pernah, ya, pada satu saat itu dulu, ya,
Itu saya naik bis, ya jurusan Malang Surabaya itu ya. Saya naik bis. Waktu dulu kan bis itu kan penuh ya. Bis itu penuh. Kalau sekarang memang banyak orang punya kendaraan, jadi bis itu jarang yang penuh sekarang ini ya. Malah Malang Surabaya itu ya tidak sampai penuh. Kalau dulu kan penuh ya, sampai gandol-gandol. Ya. Saya itu duduk dengan seorang Cina, ya, seorang Cina. Itu ngomong-ngomong ya, mulai dari Malang ngomong-ngomong. Setelah itu di dekatnya Cina ini ada orang tua, ya, orang tua. Terus Cina ini apa? Berdiri, Bu, mari Bu sampai duduk sini, begitu ya. Nah, terus orang tua ini turun, ada di Purwosari. Setelah turun, Cina ini duduk lagi. Nah, setelah itu tidak lama ada orang yang gendong anak ya. Anak itu nangis saja, nangis. Wah, nangis tidak berhenti-berhenti, nangis ya. Kenapa Bu anaknya kok nangis terus, kenapa? Iya Tuan, itu tadi ada orang jualan. Itu saya, anak ini minta, saya tidak bisa beli. Kenapa? Saya tidak punya uang. Ya gitu. Mana yang jualan? Itu tadi masih duduk di bawah. Itu sampai ambil Bu, ambil. Dibayari, loh gitu ya. Dibayari, ya, dibayari. Ya. Sudah. Karena diberikan ya akhirnya apa namanya? Anak ini diam ya. Setelah itu sampai di Pandaan, ini kondektur tuh gegeran sama penumpang. Waduh, kenapa gegeran? Ini soalnya naik dari Malang sampai di sini, masa bayar hanya sekian, kan kurang. Ya ini kan mestinya kan tidak bayar sekian. Wah gegeran. Katanya yang saya tidak punya uang, hanya ini tidak bisa, mau naik ya harus bayar. Kurangnya kurang berapa ya, kurang dibayar. Loh masalah ya, ini Cina ini dibayar ya. Nah ini dalam hati saya ini berpikir, Masya Allah, kok baik sekali Cina ini ya. Ya itu saya ngomong-ngomong ya, mulai dari Pandaan sampai Surabaya. Dia cerita Pak, orang itu ya kalau suka nolong orang ya, suka nolong orang, suka memberi orang, itu rezeki itu lancar Pak. Ya, rezeki ini lancar ya. Tolong Om, sampai namanya siapa ya, siapa namanya waktu itu ya, dia jelaskan nama Jawanya juga nama Cina. Sampai usahanya usaha apa? Ya sama saja, saya ini jual cuimi kan ya. Jual cuimi di Malang ya. Tapi saya yakin kalau saya suka nolong orang, suka memberi orang, cuimi saya ini laris gitu ya. Nah, ini adalah orang yang keyakinannya berbeda dengan kita, itu yang mempunyai keyakinan. Nah, kita ini sebagai seorang muslim kan, Al-Quran mengatakan ya, hadis mengatakan bahwa kalau orang itu suka menolong orang ya, suka membantu orang, itu kan termasuk orang yang bertakwa kepada Allah ya. Nah, jaminan orang yang bertakwa kepada Allah itu apa? Juga dijamin langsung oleh Allah dalam Al-Quran. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Siapa bertakwa kepada Allah, tentu takwanya ini seperti wasiat Nabi tadi ya, di mana saja berada. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah akan memberikan jalan keluar dari segala macam kesulitan hidup. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki yang datangnya tidak terduga-duga. Ya, jadi Al-Quran itu kan pasti benar ya, pasti benar. Kalau kita tidak percaya kepada isi Quran, kan kita termasuk orang yang apa? Ya, orang yang murtad kan, karena tidak percaya dengan firman Allah. Lah ini yang janji ini loh Allah. Kalau orang takwa kepada Allah, di mana saja berada, pasti diberikan jalan keluar dari segala macam bentuk kesulitan hidup, dan pasti dijamin rizkinya. Ini pegang ya. Tapi ya tadi itu loh ya, isinya takwa Allah itu begitu ya jujur ya, adil ya, menepati janji, itu isi daripada takwa. Jadi takwa Allah itu di mana saja. Tidak hanya di masjid toh, di masjid witan sembahyang buat tasbih, di pasar goro. Nah, ini namanya tidak aina makunta, tidak takwa di mana saja. Ya toh? Ini dulu saya pernah beli arloji itu ya. Dulu kan masih pasar itu belum dibongkar. Ya. Itu saya beli arloji. Saya naik ke atas kan ketemu teman-teman di sana. Cari apa Ustadz? Oh itu ya, hanya yang kenal Ustadz. Anu cari arloji. Oh iya ya, di sini arloji. Nah, ini berapa? Kalau ini berapa? Ini yang paling baik. Kalau sampean ini saja ini paling baik ini. Berapa kalau ini? Nah, ini 250 itu ya. Namanya jamaah ya, sering ketemu di masjid. Ya enggak usah saya tawar. Ya sudah, berapa ini saya bayar. Sudah. Setelah itu saya turun, ketemu lagi. Nah, dari mana Ustadz? Ini apa? Dari atas itu berarloji. Mana arlojinya ini? Loh, saya juga bawa. Dia itu bawa arloji keliling gitu ya. Loh kok sama dengan punya sampai? Iya, sama ini. Berapa kalau sampean jual? 125. Loh, Masya Allah. Ya sudah. Ini sampean beli berapa? 250 lah ya. Ya. Ini oleh nyel Ustadz masalah. Waduh, dibanding ngapusi. Ya. Ini ya, jadi ya apa ini ya? Jadi kalau ya di masjid zikir wiridan ya. Karena memang masjid itu kan tempat orang bertakwa ya. La masjidun ussisa ala taqwa. Tapi kalau di pasar orang dagang itu kan tidak pandang kan ya. Yang beli itu siapa kan gitu ya. Prinsipnya orang dagang itu kan apa? Kulaane murah, dodole larang kan gitu ya. Itu prinsip orang dagang itu, sapa ae sing nyambut gawe pasti prinsipnya begitu. Kulake murah, dodole larang. Kalau menurut teori ekonomi itu apa? Homo homini lupus. Ya. Jadi ya begitulah ya. Jadi takwa Allah itu tidak hanya di masjid, di pasar juga takwa Allah, di kantor takwa Allah, di mana saja takwa Allah. Ini yang menjamin kata wasiat Nabi tadi ya. Ya apa? Ittaqillaha haitsuma kunta, di mana saja berada. Nah,
Jadi itu makanya orang yang paling takwa, orang yang paling mulia menurut pandangan Allah. Bukan pangkatnya, bukan kekayaannya, bukan ilmunya, bukan faktor keturunannya ya, tapi adalah faktor takwa. Ya kan? Kan dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, kullukum min Adam, ya. Wa Adam min turab. La fadla li arabiyyin wa la li ajamiyyin illa bit taqwa. Kamu sekalian ini adalah dari apa? Dari tanah ya. Kamu sekarang dari tanah. Kullukum min Adam. Kamu semua dari Adam. Adam dari tanah. La fadla li arabiyyin, tidak ada kelebihan antara orang Arab dengan non Arab. Nah, ini kata Nabi. La fadla li arabiyyin wala ajamiyyin. Tidak ada kelebihan antara orang Arab dengan non Arab. Illa bit taqwa. Kecuali yang membedakan itu adalah taqwallah. Ya kan? Jadi takwa. Jadi takwa ini. Tapi takwa dalam pengertian itu tadi ya. Di mana saja bertakwa. Jangan-jangan ini kalau orang sumpah-sumpah palsu, berapa harganya ini? 50.000. Sudah paling murah sudah. Wallah paling murah. Tiba-tiba larang loh begitu ya. Jadi kita kembali kepada pokok persoalan, orang takwa itu adalah loman, suka memberi, tidak arep-arep diberi ya. Jadi kita ini kan kalau diberi ya alhamdulillah gitu ya, tapi kalau tidak ada orang memberi ya, kita jangan minta-minta. Kan minta-minta itu kan tidak boleh kan ya. Orang minta-minta itu hukumnya haram kan. Kalau ada orang badannya sehat, pikirannya sehat, ya toh? Mentalnya sehat, dia tidak mau bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, dia minta ini haram hukumnya, ya toh? Tidak boleh, ya. Nah, tipe-tipe orang yang suka minta-minta itu banyak sekali ya, banyak sekali ya. Ya minta, orang namanya minta ya toh. Saya sering didatangi orang yang semacam begini ya. Ya prinsipnya apa? Minta. Ada yang ngaku mualaf ya, saya ini Cina, saya ini mualaf ya. Lo sampai masuk Islam tahun berapa? Tahun 55. Tahun 55 sampai sekarang itu masih ngaku mualaf saja. Loh kenapa sampai masuk Islam? Loh, saya dulu itu punya perahu, kapal penangkap ikan itu punya banyak, saya itu punya 40 kapal. Kemudian saya bangkrut. Habis setelah bangkrut saya masuk Islam. Oh, jadi sampai masuk Islam ini karena bangkrut. Oh ya enggak, jadi enggak. Oh ya. Lah mosok mlebu Islam tahun 55 sampai saiki njaluk-njaluk ae dalile mualaf. Ya, enggak benar ya. Jadi Islam itu adalah agama yang rasional ya. Artinya orang itu memang harus berusaha, harus berusaha. Jangan jadi orang yang suka minta. Orang minta sekarang macam-macam, ya dengan dalih dia ini seperti wali, ya ada wali kok jaluk-jaluk, ya ada orang wah macam-macam ya. Itu semua adalah orang suka minta-minta itu adalah hukumnya haram. Orang minta itu diperbolehkan hanya dalam kondisi darurat. Kalau orang yang sudah fisiknya sakit, sudah tidak bisa bekerja sama sekali, ya tidak bisa usaha, baru orang ini
boleh kan begitu. Jadi Islam itu rasional. Jadilah orang yang suka memberi. Orang yang suka memberi itu lebih berwibawa daripada orang yang diberi, kan ya tak? Lebih berwibawa. Tapi jangan sampai sombong karena suka memberi akhirnya sombong, anggap orang lain rendah lah. Ini malah justru salah kalau begitu. Ya. Tuh ya tadi menurut Al-Qur'an tadi fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiru lil yusron. Kalau misalnya menjelang hari raya kita harus berusaha bisa menyantuni orang di sekitar kita ya. Apakah tum-tum sarung kan gitu ya. Apakah memberikan beras itu ya jangan arep-arep. Kate riyoyong ini kok gak ono wong ngeteri sarung. Ini kiai apa ya? Kiai kok arep-arep sarung ya. Jangan arep-arep. Dianjurkan memberi kok malah arep-arep. Itu biasa riyoyong ngirimi sarung. Iki riyoyong kok gak ngirimi sarung. Para bapak dan saudara-saudara sekalian, kemudian yang berikutnya di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 97 itu Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Jikalau sekiranya penduduk kota-kota beriman dan bertakwa, pastilah akan kami limpahkan kepada mereka barokah, karunia, kemakmuran dari langit dan dari bumi. Artinya, satu negara itu kalau ingin menjadi negara yang makmur, ya. Negara yang makmur itu bagaimana? Negara yang istilahnya itu apa? Gemah ripah loh jinawi, kan gitu ya? Nggak kurang sandang, nggak kurang pangan, nggak kurang papan. Itu negara yang makmur. Sekarang negara kita ini ya, negara kita ini sumber daya alamnya, nggak ada negara di dunia ini yang menyamai negara kita. Sumber daya alam ya, punya hutan jutaan hektar ini ya toh. Lautan itu terlebar di dunia ini, kan negara kita negara kepulauan. Hasil hutan berapa, hasil lautnya berapa. Sumber daya alam yang lain, sumber minyak ada, ya tak? Sumber batu bara ada, tambang batu bara ada, tambang perak ada, tambang timah ada, tambang emas ada. Seperti Freeport itu kan tambang emas, tambang tembaga, ya tak? Jadi tambangnya, sumber daya alam di Indonesia melimpah. Kenapa kok masih banyak orang miskin ya? Negara kita kan belum termasuk negara yang makmur ya. Masih 40 juta penduduk yang melarat di Indonesia ini. Kenapa? Ya toh? Padahal negaranya negara kaya, sumber daya alamnya melimpah ruah. Ya, bagaimana katanya Gus Plus itu? Ya, tongkat kayu ditanam itu loh ya, jadi tanah. Tongkat kayu diincepno cukul. Ya, ini Indonesia ini ngincepno kayu cukul iso hasil. Coba sampean yang sudah pernah pergi haji, perjalanan dari Mekah ke Madinah itu ya, sejauh 450 km.
Di sepanjang jalan sampai menengok kanan menengok kiri, apa yang dilihat? Hanya padang-padang pasir saja. Ya kan? Padang pasir. Tidak melihat pohon-pohonan. Waduh, kering, kerontang, hawanya panas. Itu di sana. Ya, pernah dulu ada guru besar dari Afrika kan ya. Namanya Profesor Dr. Jamal Kamal Ali namanya. Itu dari Sudan ya. Itu profesor dalam bidang bahasa Arab, dia jadi dosen ada di Saudi Arabia. Itu waktu datang di Malang. Waktu itu saya ditugasi untuk mengantarkan dia ya, maunya ngelencer-ngelencer, ingin tahu bagaimana Indonesia ini. Ya. Waktu itu saya ngantarkan, saya ajak itu ya ke Batu. Ya, Batu ini Indonesia ini, apa namanya ini Batu. Ya, Batu keliling-keliling. Terus dari Batu naik ke Pujon. Ya, di Pujon yang jalannya peng-peng kan kanan kiri itu kan apa? Pohon-pohonan ya. Ada di payung-payung itu saya ajak berhenti. Itu dia itu selalu macam subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kenapa kok jangan subhanallah? Sebab dia di negaranya saya tidak melihat seperti ini, ya toh. Masya Allah, Indonesia, balik-balik subhanallah. Ya. Ini Indonesia ini betul-betul negara yang subur ya. Tongkat kayu itu loh diincepno jadi tanaman. Semua sumber ada. Tapi kenapa kok tidak jadi negara yang makmur? Masih banyak orang melarat. Ini faktornya ya karena ini. Karena pemimpin-pemimpinnya tidak bertakwa kepada Allah. Ya ini. Sebab Quran tadi mengatakan walau anna ahlal qura, andaikan penduduk satu negeri, penduduk itu ya pemimpin dan rakyatnya, amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Ya. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi, pasti aku turunkan rezeki kemakmuran yang datang dari langit dan timbul dari bumi. Barangkali ini faktor yang menjadikan negara Indonesia belum makmur. Karena apa? Karena para pemimpin-pemimpin pengelola negara ini tidak takwa. Buktinya apa? Masih banyak suap menyuap. Ya toh? Korupsi di mana-mana, makin hari makin menjadi-jadi. Sama saja sekarang, apakah itu eksekutif, apakah legislatif, itu ya tempatnya korupsi. DPR itu kan perwakilan rakyat ya, mestinya kan mengurusi bagaimana rakyat ini sejahtera. Tapi komentar koran-koran itu apa? Yang banyak itu mensejahterakan dirinya sendiri, ya toh? Ya begitulah. Kadang-kadang kalau saya selalu melihat televisi, baca koran, ini bingung ya. Dituduh korupsi, balik ngelapurno nanggone polisi. Ya, mana buktinya? Wah, macam-macam istilah pokoknya. Ya kesimpulannya itu tadilah. Kalau andaikan bertakwa kepada Allah, berarti pemimpin ini akan ya adil, ya jujur, ya amanah, ya toh? Ya memikirkan nasib orang lain. Ini insya Allah akan jadi makmur. Sebab itu belum terwujud. Ya sampai sekarang. Ya toh? Malah di mana-mana terjadi kerusuhan, ya toh? Ya apa pembajakan, copet-copetan di mana-mana ya. Kenapa? Ya karena tidak makmur ini, ya karena tidak makmur ini pengaruhnya menjadi itu. Perampokan, ya.
Jadi la fatahna alaihim barakah. Jadi yang menjadi pangkal pokok daripada kemakmuran Al-Qur'an adalah taqwallah. Demikian para bapak dan ibu sekalian rahimakumullah. Mudah-mudahan ada guna dan ada manfaatnya ya. Kalau apa yang saya sampaikan ini benar dari Allah Subhanahu wa taala, kalau apa yang sampaikan ini salah, keliru, maka itu dari diri saya sendiri. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya